Nurul Ilmi, sekolahnya anak berprestasi, selalu berkreasi dan santun dalam budi pekerti. Jawablah salam Ustaz ini dengan sepenuh hati, insya Allah diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan menapalkan basmalah seraya berdoa kepada Sang Pencipta alam semesta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang makna ikhlas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema ibadah di bulan Ramadan, subtema tadarus Al-Qur'an. Adapun tujuan pembelajaran yang kita pada pertemuan kali ini di antaranya adalah yang pertama menjelaskan pengertian tadarus Al-Qur'an. Yang kedua, menunjukkan adab-adab tadarus Al-Qur'an. Yang ketiga, menyebutkan manfaat tadarus Al-Qur'an. Dan tujuan yang keempat, mengidentifikasi dalil nakli ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tadarus Al-Quran. Nah, Ustaz yang Ustaz kagumi, maksudnya pada poin yang pertama, pengertian tadarus Al-Quran. Kalau kita ditanya, apakah yang dimaksud dengan tadarus Al-Quran? Maka jawaban kita adalah membaca dan mendengar serta mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan bersama-sama secara bergiliran. Maksudnya ialah ada salah seorang yang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya menyimak atau mendengarkan. Begitulah seterusnya secara bergantian. Selanjutnya, adab-adab tadarus Al-Quran. Adab tadarus Al-Quran diantaranya yang pertama, dalam keadaan suci dan berwudu. Artinya apa? Ketika hendak tadarus Al-Quran, maka badan kita, pakaian kita, dan tempatnya harus suci dari najis, baik itu najis ringan, najis pertengahan, maupun najis berat. Begitu juga ketika tadarus Al-Quran, kita harus dalam keadaan berwudu. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. La yamassuhu illal mutahharun. Adab yang kedua adalah membaca ta'awudz dan basmalah. Sebelum tadarus Al-Quran, alangkah sebaiknya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya apa? Supaya Allah melindungi kita dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita membaca al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu harus dimulai dengan bismillah ataupun basmalah. Adab yang ketiga adalah menghadap kiblat dan menutup aurat. Biasakan kalau kita tadarus Al-Quran, menghadap kiblat dan jangan sampai kita membuka aurat kita, namun kita tutup aurat kita. Nah, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya manfaat tadarus Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan berlipat ganda, termasuk tadarus Al-Quran. Nah, karena itu, mari sama-sama di bulan suci Ramadan kita memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang kedua, mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan tadarus Al-Quran, ilmu kita akan bertambah. Yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Yang tadi tidak paham menjadi paham. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Subhanallah. Adapun manfaat yang ketiga, mendapatkan ketenangan. Membaca Al-Quran dapat menjadi penenang, baik bagi pembacanya maupun pendengarnya. Misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil nakli yang berkaitan dengan tadarus Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran, Surah Al-Baqarah
surah kedua ayat 185. Ustaz yang Ustaz banggakan dari penjelasan tadinya, dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Di antara yang pertama, tadarus Al-Quran adalah membaca dan mendengar serta mempelajari ayat-ayat Al-Quran ataupun gantian. Kesimpulan kedua, pelaksanaan tadarus Al-Quran dapat dilakukan secara berkelompok ataupun sendirian. Kesimpulan terakhir, dengan tadarus Al-Quran, maka ilmu kita akan bertambah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai kita pada tugas di rumah. Adapun tugasmu di rumah, yang pertama, jelaskan pengertian tadarus Al-Quran. Yang kedua, tuliskan 3 manfaat tadarus Al-Quran. Harapan Ustadz, tugas yang dikerjakan dengan teliti, supaya apa? Supaya nanti nilainya memuaskan, excellent ataupun mumtaz. Amin, amin, rabbal alamin. Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang, Ustadz mohon maaf. Kepada Allah, Ustadz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah serta membaca doa kifaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Akhirul qalam fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.